Halo sahabat-sahabat budidaya, selamat datang di channel Rencang Klaten. Kali ini saya akan membuat media di dalam ember, budidaya belut di dalam ember. Kita langsung saja masuk ke poin-poinnya. Pertama, tanah ini adalah tanah hasil dari kompos enceng gondok dan tanah lumpur sawah. Hasilnya adalah seperti ini. Kualitas tanahnya, tekstur tanahnya. Dan untuk pemakaian jenis tanahnya ini tidak harus memakai tanah dari sawah. Kita juga bisa memakai tanah dari sungai dan tanah dari kebun. Yang penting teksturnya itu hampir menyerupai lumpur sawah. Dan di sini juga terdapat genteng. Fungsi dari genteng ini adalah pembatas di antara dua habitat, yaitu habitat lumpur dan habitat air. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, mungkin cara ini adalah cara terpraktis untuk mempraktekkan atau uji coba. Jika sahabat-sahabat Rencang Klaten atau orang-orang yang menonton video ini tertarik untuk budidaya belut. Dan ini adalah konsentrat babi yang dicampur dengan probiotik Promol 12 dan saya campur lagi dengan gula Jawa, air gula Jawa. Fungsi dari percampuran di antara beberapa produk tadi gunanya untuk membuat limbah di bagian kekeringan. Bagian kekeringan ini berarti ada di bagian atas. Fermentasinya ini berada di bagian atas. Perlu diingat, ketika fermentasinya ini di bagian bawah, yang terjadi adalah pengendapan amonia di dalam kandungan airnya ini tidak bisa keluar ya. Dan konsentrat babi dicampur dengan Promol 12 dan gula Jawa ini bisa menciptakan makanan alami bagi belut, contohnya plankton, dan bisa menjadi reaktor penumbuh cacing di dalam kolam ini, kolam budidaya belut di dalam ember. Lalu jangan lupa untuk memberi pembuangan di ember ini, dimana ketika pembuangan itu kita buka, air di dalam ember ini bisa habis. Dan selanjutnya kita letakkan enceng gondok di bagian yang tidak ada lumpurnya. Fungsi dari enceng gondok ini adalah menjadi tempat sembunyi untuk belut dan bisa menyerap amonia di dalam kolam. Dan untuk sahabat-sahabat Rencang Klaten, perlu diingat penataan media itu sangat penting dalam budidaya belut. Ketika kita salah menata sebuah media, itu akan fatal bagi budidaya belut, mengingat belut itu akan sangat efektif bila di dalam kolam itu ada dua habitat. Perlu diingat juga, belut tidak hanya hidup di sawah, tetapi belut juga hidup di sungai-sungai kecil. Jadi yang sering dilupakan oleh sahabat-sahabat budidaya, khususnya yang ada di Indonesia ini adalah mereka hanya belajar tentang habitat alami yang ada di sawah. Padahal belut tidak hanya hidup di sawah, belut juga hidup di sungai-sungai kecil. Dan perlu diingat juga, ketika kita belajar di habitat belut yang berada di sawah, padi dan kohe sapi ini letaknya ini berada di atas, bukan di bawah lumpur. Perlu diingat. Padahal yang sudah mendarah daging dalam pengertian budidaya belut di Indonesia ini, komposisi medianya ini adalah lumpur, gedebok pisang, jerami, dan kohe sapi ini dijadikan satu lalu diaduk. Itu adalah pengertian yang salah. Padahal di habitat alaminya di sawah ini, padi ini letaknya berada di atas dan kohe sapi ini juga letaknya berada di atas.
Dan semoga logika-logika yang saya berikan ini bisa membuka wawasan terhadap sahabat-sahabat Rincang Klaten dalam hal budidaya belut. Karena dalam mempelajari suatu hal ini, ketika kita mendapatkan atau mempercayai logika yang salah, maka prosesnya pun akan salah dan hasilnya pun akan salah. Kita kembali ke topik pembahasan. Di dalam kolam ember ini kita bisa memasukkan belut itu 5-6 ekor seukuran jempol tangan. Dan banyak sekali pertanyaan yang muncul, apakah belut hasil setruman bisa dibudidaya? Belut setruman itu bisa dibudidaya tetapi hasilnya itu tidak akan maksimal. Tapi untuk skala uji coba atau skala sebelum budidaya skala besar ini, untuk uji coba saya sarankan untuk memakai belut setruman dengan seukuran jempol tangan. Dan jangan lupa untuk memilih belut yang sehat dan lincah. Selamat mencoba untuk sahabat-sahabat budidaya. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam budidaya.